Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, tetapi seringkali baru disadari ketika ada perdebatan publik atau kontroversi di media sosial. Topik itu adalah pengaruh Cina di Indonesia. Pengaruh ini muncul dalam banyak bentuk, mulai dari investasi besar dalam infrastruktur dan industri, kehadiran perusahaan raksasa e-commerce, hingga diplomasi budaya dan soft power. Di satu sisi, ada banyak manfaat yang didapat Indonesia. Namun di sisi lain, ada pula kekhawatiran tentang dominasi dan ketergantungan yang bisa muncul dari hubungan yang terlalu erat. Pembahasan ini penting karena menyangkut arah masa depan Indonesia. Apakah kita bisa menjaga kedaulatan sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi, atau justru akan terjebak dalam situasi yang merugikan? Untuk menjawab itu, mari kita uraikan dengan tenang, berdasarkan data dan fakta yang bisa dipercaya. Ketika kita berbicara soal ekonomi Indonesia, sulit untuk mengabaikan peran Cina. Data terbaru menunjukkan bahwa pengaruh China dalam sektor ekonomi Indonesia sudah mencapai lebih dari 40%. Angka ini mencakup perdagangan, investasi, hingga pembangunan infrastruktur. Dalam bidang perdagangan, Cina sudah lama menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, baik dalam ekspor maupun impor. Produk-produk manufaktur, elektronik, dan barang konsumsi dari Cina membanjiri pasar Indonesia. Sedangkan Indonesia mengekspor komoditas penting seperti batu bara, nikel, minyak sawit, dan hasil laut ke Cina. Di bidang investasi, perusahaan-perusahaan China menjadi investor utama di banyak proyek strategis. Salah satu contoh paling jelas adalah industri nikel. Laporan terbaru menyebutkan bahwa sekitar 75% kapasitas pemurnian nikel Indonesia dikendalikan oleh perusahaan China, mengingat nikel adalah bahan penting untuk industri baterai kendaraan listrik. Kondisi ini membuat China punya posisi yang sangat kuat dalam rantai pasok global yang melibatkan Indonesia. Bagi Indonesia, hal ini tentu membawa keuntungan berupa lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan ekspor. Tetapi bagi sebagian orang, ada kekhawatiran bahwa dominasi terlalu besar bisa membuat Indonesia sulit mengambil keputusan mandiri di masa depan. Selain sektor industri, China juga gencar menanamkan modal di proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan pelabuhan, kereta cepat, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus. Proyek-proyek ini sering dikaitkan dengan inisiatif Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra Baru. Dari satu sisi, proyek ini membantu percepatan pembangunan Indonesia, terutama dalam bidang transportasi dan energi. Namun dari sisi lain, muncul pula perdebatan soal transparansi, utang, dan dampak lingkungan. Kasus seperti proyek Rempang Eco City yang memicu protes warga memperlihatkan bahwa investasi tidak selalu mulus diterima masyarakat. Tidak hanya lewat ekonomi, pengaruh Cina juga hadir dalam dunia digital. Platform e-commerce asal China menjadi pemain dominan di Indonesia, memanfaatkan pasar yang besar dan tumbuh pesat. Diperkirakan nilai pasar e-commerce Indonesia sudah mencapai lebih dari 70 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Kehadiran platform ini memudahkan konsumen, menawarkan harga murah, dan mempercepat digitalisasi UMKM. Namun kritik muncul karena produk murah yang masuk sering dianggap menekan produsen lokal dan membuat persaingan menjadi tidak seimbang. Di media sosial, isu ini bahkan sering disebut sebagai bentuk penjajahan digital, karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor murah. Selain lewat jalur ekonomi, Cina juga aktif menggunakan strategi soft power di Indonesia. Misalnya, dengan promosi budaya, pertukaran mahasiswa, hingga diplomasi influencer. Di berbagai platform, muncul konten yang menampilkan sisi positif China, seperti kuliner, pariwisata, hingga kehidupan sehari-hari yang modern. Narasi semacam ini dimaksudkan untuk memperkuat citra China sebagai mitra yang ramah dan maju. Namun, sebagian publik memandang langkah ini sebagai upaya propaganda halus, terutama ketika ada perbedaan antara gambaran yang ditampilkan dengan laporan media internasional tentang isu-isu hak asasi manusia di dalam negeri Cina. Bagaimana publik Indonesia memandang semua ini? Survei menunjukkan adanya ambivalensi. Di satu sisi, mayoritas orang Indonesia mengakui bahwa China adalah kekuatan ekonomi paling berpengaruh di Asia Tenggara. Namun pada saat yang sama, banyak yang merasa khawatir terhadap dominasi ekonomi maupun politiknya. Data dari berbagai survei memperlihatkan bahwa sekitar 54% responden melihat Cina sebagai mitra ekonomi utama. Tetapi lebih dari 40% juga menyebut proyek infrastruktur Cina membawa dampak negatif. Bahkan lebih dari 50% responden
merasa waspada terhadap pengaruh politik China. Artinya, masyarakat Indonesia tidak menolak begitu saja, tetapi mereka juga tidak menerima tanpa pertanyaan. Ada kesadaran bahwa hubungan ini membawa manfaat, namun ada juga kewaspadaan bahwa manfaat itu mungkin datang dengan harga tertentu. Misalnya, dalam bentuk ketergantungan ekonomi, tekanan politik, atau risiko lingkungan. Di sisi politik luar negeri, hubungan Indonesia dan China selalu menjadi perhatian khusus. Indonesia secara konsisten menekankan prinsip bebas aktif, artinya tidak berpihak pada blok tertentu. Dalam konteks ketegangan antara China dengan Amerika Serikat, serta isu Laut Cina Selatan, posisi ini menjadi sangat penting. Indonesia harus mampu menjaga hubungan baik dengan China, tanpa mengorbankan kedaulatan wilayah, terutama di sekitar Natuna, yang sering dikaitkan dengan klaim sepihak dari China. Isu keamanan juga menjadi bagian dari pembahasan. Indonesia dilaporkan tengah mempertimbangkan pembelian jet tempur J-10 dari China sebagai bagian dari modernisasi militer. Langkah ini menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang mendukung menyebut bahwa kerjasama militer bisa memperkuat pertahanan nasional dengan biaya lebih efisien. Namun pihak yang khawatir menilai pembelian senjata dari China bisa menimbulkan ketergantungan strategis dan memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam situasi seperti ini, Indonesia harus berhati-hati menjaga keseimbangan. Kita bisa belajar dari negara lain yang terlalu bergantung pada satu kekuatan besar, sehingga kehilangan ruang gerak diplomasi. Diversifikasi mitra ekonomi dan politik menjadi kunci. Indonesia tetap bisa bekerja sama dengan China dalam bidang yang menguntungkan, tetapi di saat yang sama juga memperkuat hubungan dengan Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Eropa, maupun mitra regional lain seperti ASEAN. Dampak langsung bagi masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Jika hubungan dengan China semakin erat, ada peluang lapangan kerja baru, infrastruktur lebih cepat terbangun, dan barang-barang konsumsi semakin murah. Namun jika tidak dikelola dengan hati-hati, ada pula risiko UMKM lokal tersisih, lahan masyarakat tergusur oleh proyek besar, dan lingkungan rusak akibat eksploitasi sumber daya. Di media sosial Indonesia, semua isu ini terus menjadi bahan perdebatan. Ada kelompok yang mendukung penuh kerjasama dengan China karena dianggap jalan tercepat untuk modernisasi. Namun ada pula kelompok yang menentang dengan alasan kedaulatan, lingkungan, dan kemandirian ekonomi. Debat ini sering berlangsung sengit, mencerminkan betapa pentingnya isu ini bagi identitas nasional. Dalam jangka panjang, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah bagaimana menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional sambil tetap memanfaatkan peluang dari kerjasama dengan China. Bukan hanya soal mengambil manfaat ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang terjadi benar-benar adil, berkelanjutan, dan tidak merugikan rakyat kecil. Transparansi dalam kontrak, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan lingkungan harus diperkuat agar kerjasama tidak menimbulkan masalah sosial. Kesimpulannya, pengaruh China di Indonesia adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dengan posisi sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, kehadiran mereka di Indonesia wajar dan bahkan bisa memberi manfaat besar. Namun, Indonesia harus cerdas dalam menyikapinya. Jangan sampai hubungan ini menjadikan kita terlalu bergantung atau kehilangan kedaulatan. Prinsip bebas aktif yang selama ini menjadi pegangan politik luar negeri Indonesia tetap relevan, bahkan semakin penting bagi kita sebagai warga negara. Memahami isu ini juga penting agar tidak mudah terjebak dalam propaganda atau narasi sepihak. Dengan informasi yang seimbang, kita bisa melihat dengan jernih bahwa hubungan dengan China punya sisi positif dan sisi negatif. Dan tugas kita adalah mendorong agar kebijakan pemerintah selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Terima kasih sudah menyimak analisis ini di Poros Lensa. Jangan lupa, dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan pembahasan geopolitik yang mendalam dan mudah dipahami.